there are Dr. Wendy Earp. She's from USA, from Cornell University. So she will be make a presentation about bioacoustic research for biodiversity monitoring and conservation. So Wendy is graduated from Stony Brook University, focused on anthropological sciences in 2012. And since field interest of Wendy is animal communication, biodiversity conservation, community lead research, and so on. So many field interests here. And yeah, as a tropical field and behavioral ecologist, Wendy Earp is broadly interested in the environmental and psychological influences on the behavior strategies of wildlife. And there's many publications on the wildlife ecology by bioacoustic, anthropology, and conservation of wildlife. And as I know, Wendy is very influences in Indonesia, bahasa Indonesia. So today maybe Wendy will be make a presentation by bahasa Indonesia saja ya, supaya kita lebih bisa memahami apa yang akan disampaikan Wendy. Halo Wendy, are you there? No, I'm here. Yes, I know. Yo, okay, you can start. Please. Silakan, silakan. Terima kasih banyak. Coba saya share screen dulu, share sound. Oke, mantap. Semoga kelihatan. How is it? Yes, bagus sekali. Oke, terima kasih banyak. Oke, so sebentar. Oke, karena banyak video di sini, susah untuk melihat slide. Oke. So, terima kasih banyak kepada panitia sama semua pembicara dan peserta yang membuat acara ini bisa terjadi. Saya senang sekali memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Anda semua hari ini tentang penggunaan penelitian bioakustik untuk memantau dan melindungi habitat demi kepentingan manusia dan keanekaragaman hayati. Perkenalan dulu, nama saya Dr. Wendy Earp, dan saya bekerja sebagai peneliti di K. Lisa Yang Center for Conservation Bioacoustics di Cornell Lab of Ornithology di Ithaca, New York, Amerika Serikat. Saya meneliti perilaku dan konservasi primata, khususnya primata liar di Indonesia selama sekitar 17 tahun terakhir. Nah, semoga Anda semua sudah tahu bahwa negara Anda, Indonesia, memiliki keanekaragaman hayati primata yang luar biasa, dari tarsius terkecil yang makan daging dan serangga, hingga orangutan terbesar yang makan buah, dan semua spesies di antaranya. Tahukah bahwa Indonesia adalah rumah bagi 64 spesies primata, dan 44 dari itu adalah endemik. Maksudnya, mereka tidak dapat ditemukan di negara lain di bumi. Yang secara resmi menempatkan Indonesia di posisi nomor 3 di dunia sebagai hotspot keanekaragaman hayati primata global. Cukup keren kan? Saya undang semua peserta untuk catat spesies primata favorit Anda di chat. Ada yang berani, yang mau share spesies apa? Bekantan dong, bekantan sangat keren.
Ada yang lain yang berani bekantan lutung merah atau kelasi yang kita panggil dia di Kalteng, lutung dahi putih. Oh, itu saya belum pernah lihat di liar. Lutung, ya, lucu lutung. Saya setuju lutung. Oke, terima kasih banyak. Oh, ada satu lagi. Ada di South Kalimantan. Semua cantik. Saya setuju semua cantik. Susah untuk pilih satu. Oke, terlepas dari keanekaragaman hayati primata yang luar biasa ini, menurut IUCN, 95% dari 64 spesies primata Indonesia dianggap terancam punah. Artinya, mereka telah diklasifikasikan sebagai vulnerable, endangered, atau critically endangered karena dapat populasinya yang menyusut dan lebih dari setengah diklasifikasikan sebagai endangered. Yang berarti untuk makan dan hidup. Di banyak lokasi, interaksi dengan manusia membuat primata terancam penyakit zoonotik dan meningkatkan risiko pengambilan untuk makanan, obat-obatan, dan perdagangan hewan peliharaan. Apalagi perubahan iklim menyebabkan kekeringan, banjir, kenaikan permukaan laut, kebakaran hutan, dan banyak masalah lain yang menyebabkan populasi primata sama manusia. Meskipun tidak ada solusi begitu cepat atau mudah, atau ada suite strategi yang bila digunakan bersama dan diimplementasikan dengan cara yang sesuai secara lokal, dapat menawarkan solusi untuk beragam ancaman konservasi. Dalam jangka pendek, penegakan hukum yang efektif untuk mengatur perburuan dan perusakan hutan adalah penting, tetapi kesuksesan jangka panjang hanya dapat dicapai dengan memfokuskan kesadaran dan pendidikan publik untuk mengurangi tuntutan lingkungan yang tidak berkelanjutan. Penting juga kita menemukan perencanaan penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi, termasuk melestarikan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, sambil memitigasi dampak perubahan iklim. Apa? Tidak mau lanjut. Ayo. Jadi pertanyaan utama kita hari ini adalah bagaimana peneliti dapat menggunakan sains untuk memahami ancaman dan risiko terhadap populasi primata serta mendukung solusi jangka panjang untuk konservasi keanekaragaman hayati yang menguntungkan manusia sama lingkungan hidup. Berikut adalah garis besar singkat dari apa yang kita akan bahas hari ini. Kita akan mulai dengan gambaran umum tentang bidang penelitian bioakustik dan beberapa aplikasi yang menarik untuk perilaku dan konservasi satwa liar. Kemudian saya akan memperkenalkan Anda pada alat dan metode umum yang kami gunakan. Dan terakhir, saya akan membagikan beberapa penelitian bioakustik kolaboratif yang telah saya lakukan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Jadi, ayo kita mulai belajar bersama. Oke, pertama, apa itu bioakustik? Secara sederhana, bioakustik adalah ilmu suara hewan. Hewan menggunakan suara untuk berkomunikasi untuk sejumlah fungsi penting, seperti mencari makan, mempertahankan wilayah, membangun hubungan sosial,
menandanya kepada keluarga, kepada kelompok. Sementara peneliti dapat menggunakan suara ini untuk sejumlah aplikasi penelitian, termasuk mempelajari perilaku, mengidentifikasi spesies, menghitung populasi, bahkan memantau hati. Karena sumber daya terbatas dan ancaman dipercepat terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia, terpaksa kita metode efisien untuk merancang dan mengevaluasi strategi konservasi. Tetapi strategi holistik yang menargetkan keanekaragaman hayati, stok karbon, dan jasa ekosistem perlu dilakukan pada skala lanskap, di mana terdapat juga tantangan logistik yang besar untuk memantau wilayah yang sangat luas. Penggunaan bioakustik untuk konservasi sedang berkembang cepat, memungkinkan para ilmuwan untuk mengumpulkan data lebih luas di lingkungan yang semakin menantang dan mengamati satwa liar secara non-invasif tanpa gangguan mereka. Bandingkan metode survei tradisional, bioakustik dapat dipelajari dalam berbagai ekosistem dengan metode yang cukup murah dan gampang. Ada banyak aplikasi penelitian bioakustik yang berhubungan dengan konservasi. Misalnya mendeteksi spesies samar, pelajari perilaku hewan, mengevaluasi reaksi terhadap ancaman, memperkirakan ukuran dan kepadatan populasi, mengamati pergerakan hewan, kualitas habitat dan keanekaragaman hayati, dan mendeteksi di Kaylee Sayang Center for Conservation Bioacoustics di Cornell, misi kami adalah mengumpulkan dan menafsir di alam dengan dan menerapkan teknologi konservasi inovatif untuk menginspirasi dan menginformasikan konservasi satwa liar dan habitatnya. Padahal sebenarnya ada puluhan spesies dan lokasi di seluruh dunia di mana kami beraktivitas. Hari ini saya akan share hanya 4 contoh penelitian bioakustik dari tim kami untuk memperkenalkan dan menginspirasi Anda tentang bioakustik. So, pertama, mari kita pergi ke bawah air ke Samudra Atlantik. Di lepas pantai timur Laut Amerika Serikat, area makan penting bagi ikan paus North Atlantic Right Whale yang terancam punah kritis. Setelah berabad-abad perburuan komersial intensif, populasinya hampir punah dan kurang dari 400 ekor tersisa di dunia. Hari ini perburuan dilarang, tetapi masih ada ancaman antropogenik, yaitu tabrakan kapal besar saat mereka mencari makan di dekat permukaan air. Untuk mencegah keleksanaan ini, tim kami dan mitranya mengembangkan dan meluncurkan sistem pemantauan akustik yang terdiri dari 10 pelampung untuk mendeteksi ikan paus di daerah. Jadi ini gambar lokasi alat itu. So, ketika suara paus terdeteksi, jadi kalau ada di sini terus dia bunyi, perekam itu bisa deteksi, sistem mengirimkan peringatan kepada analis di center kami yang dapat memberitahu kepada kapal di daerah tersebut untuk memperlambat atau mengubah jalur biar tidak kena. Oke,
Kemudian kita pindah di atas tanah lagi ke hutan tropis Afrika Tengah, tempat di mana kolega saya Daniela Hedwig dari Elephant Listening Project menggunakan proyek pemantauan akustik besar-besaran di 5 negara untuk mempelajari perilaku dan konservasi gajah hutan. Di Kongo, 50 perekam memantau lebih dari 1.000 kilometer persegi di Taman Nasional Nubale Ndoko dan konsesi penerbangan yang berdekatan. Mereka menggunakan sistem ini untuk memahami di mana dan kapan gajah bergerak melintasi lanskap untuk menginformasikan upaya-upaya untuk mengelola habitat dan merencanakan patroli. Tapi tentu saja tidak hanya direkam gajah, mereka juga dapat menggunakan telinga di hutan untuk mendengarkan suara tembakan, memahami kapan dan di mana pemburu menembak satwa liar adalah info yang membantu penjaga untuk mencegah dan menahan pemburu gajah. So di video ini perhatikan perburuan sepanjang minggu. Apakah ini? Oh ya, oke. Sepanjang minggu, hari yang paling tenang bagi pemburu adalah hari Jumat. Karena itu ketika pasar lokal sedang terbuka. Salah satu tantangan besar untuk penelitian bioakustik adalah mengembangkan alat yang dapat diakses dan terjangkau untuk mengidentifikasi suara di alam secara otomatis. Kolega saya Stefan Kohl dan timnya telah bekerja selama bertahun-tahun untuk membangunkan alat itu, untuk memudahkan para peneliti dan penggemar alam mengidentifikasi suara-suara burung menggunakan HP. So, BirdNet adalah aplikasi menarik dengan aplikasi untuk pendidikan, penelitian, dan konservasi yang akan membawa kekuatan artificial intelligence ke jutaan tangan. Dan berita keren adalah sekarang BirdNet tersedia secara gratis di seluruh dunia untuk Android dan iPhone. Meskipun untuk Borneo masih belum lengkap daftar spesies, jadi kita pasti perlu lebih banyak perkembangan di situ untuk areal Anda. Kita juga bisa menggunakan artificial intelligence untuk hewan lain. Kolega saya Dr. Laurel Symes menggunakan AI untuk mempelajari serangga, khususnya belalang, karena mereka memegang peran penting di banyak ekosistem dan merupakan makanan pokok bagi banyak hewan, misalnya burung, kelawar, monyet, katak, dan lain-lain. Tapi kami membutuhkan alat yang lebih baik untuk melacak perubahan populasi serangga melintasi waktu dan memahami bagaimana strategi restorasi hutan berdampak pada komunitas serangga. Dengan Katydid ID, Laurel dan timnya membuat alat untuk memperkirakan keanekaragaman hayati serangga dan berharap untuk bisa memperkirakan ukuran dan kepadatan populasi belalang, bahkan menentukan jumlah kalori belalang yang ada di suatu tempat sebagai sumber makanan. Itu saya pikir keren sekali. Oke, saya harap sekarang Anda memiliki gambaran yang sedikit lebih jelas tentang kemungkinan untuk penelitian bioakustik. Sekarang kita akan fokus pada beberapa alat dan metode yang paling sering digunakan untuk melakukan penelitian bioakustik. So, secara umum, bioakustik di 3 fokus penelitian: individu, populasi, dan ekosistem. Ketika fokus adalah pada individu, rekaman vokal biasanya dibuat dengan perekam portable dan mikrofon arah
dikombinasikan dengan observasi perilaku yang menghasilkan beberapa menit atau jam rekaman suara. Untuk penelitian ini biasanya kebanyakan pekerjaan dilakukan di lapangan untuk mengumpulkan suara di sana. Sementara untuk atau ribuan jam, sehingga sebagian besar pekerjaan dihabiskan untuk mencari, mendeteksi, dan menghitung suara spesies yang difokuskan kalau sudah di lab, kalau sudah buka laptop, atau menganalisis soundscape yang kompleks dengan metode statistik yang intensif seperti artificial intelligence. Nah, ada beragam aplikasi penelitian yang dimungkinkan dengan PAM yang sangat relevan terhadap konservasi. Di ujung spektrum yang lebih sederhana, kita dapat mendeteksi keberadaan spesies yang aktif secara akustik atau diukur pola temporal aktivitas akustiknya. Dari sini bisa membandingkan kelimpahan relatifnya. Dalam beberapa kasus, PAM dapat digunakan untuk analisis yang namanya occupancy modeling yang lebih kompleks lagi. Bahkan diperkirakan kepadatan meskipun tinggal banyak informasi yang dibutuhkan tentang perilaku spesies dan sifat akustik habitatnya untuk melakukan metode ini secara akurat. Tergantung habitatnya, baik darat, laut, atau air tawar, ada pasar yang berkembang untuk perekam otonom dalam harga, berat, masa pakai baterai, daya tahan, dan fitur-fitur yang dapat diprogram. Tetapi semuanya dirancang untuk memantau suara alam dan dapat dibiarkan di lapangan selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Program yang paling cocok akan bergantung pada anggaran dan desain studi Anda. Salah satu alat utama yang digunakan dalam penelitian bioakustik adalah spektrogram. Ini representasi visual dari suara di mana waktu berada di sumbu horizontal dan frekuensi di sumbu vertikal, seperti skor musik. Amplitude relatif atau kenyaringan ditunjukkan oleh kecerahan atau warna. Spektrogram tajam dan bersih ini adalah contoh dari rekaman vokal. Ini saya dibuat pada jarak yang dekat dengan mikrofon arah. Jadi yang kita lihat hanyalah satu nyanyian oa betina dan pada akhir ada juga jantan. Tapi tidak ada spesies atau kebisingan lain di sini. Berbeda dengan rekaman PAM, di sini saya telah menggambar kotak pink di sekitar dua nyanyian OA, satu di sini dan satu di sini. Dan Anda bisa lihat di contoh ini, sinyalnya kurang kuat dan jelas, dan lebih dipengaruhi oleh kebisingan latar belakang, seperti suara burung atau titisan hujan. Tergantung pada fitur sinyal yang Anda meneliti dan kebisingan latar belakang, menemukan suara yang diminati sangat bervariasi dalam hal mudah atau sulitnya mendeteksinya dalam rekaman panjang dari PAM. Proses menggambar kotak di sekitar sinyal atau suara dalam spektrogram disebut anotasi, dan aktivitas ini adalah fondasi terpenting dari setiap studi PAM. Selalu harus mulai di sini. Sebagian besar aplikasi PAM dimulai dengan mendeteksi dan mengidentifikasi suara spesies tertentu dalam rekaman panjang.
Anda mungkin memiliki ratusan jam rekaman untuk diproses kalau bangun studi PEM. Jadi cara Anda menganalisis data akan bergantung pada banyak waktu dan tenaga Anda miliki. Tekniknya yang paling sederhana dan lambat adalah dengan memindai spektrogram secara visual yang dapat dilakukan dalam waktu singkat dengan pengamat yang terlatih. Sudah ada juga berbagai program plugin untuk mendeteksi suara secara otomatis. Misalnya di Raven ada template detector, tetapi memerlukan penyaringan manual untuk memverifikasi keakuratan dan ketepatannya. Terakhir, semakin banyak alat pembelajaran machine learning, sedang tersedia yang dapat mempelajari pola dalam kumpulan data yang besar dan kompleks. Ini adalah alat yang sangat ampuh, tapi membutuhkan banyak data untuk melihat melatihnya dan keterampilan teknis yang cukup canggih. Oke, untuk bagian terakhir dari presentasi saya ini, saya ingin berbagi beberapa proyek penelitian saya sendiri masa dulu sampai sekarang yang dilakukan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Saya harap Anda dapat menginspirasi untuk belajar lebih banyak tentang satwa liar yang hebat di negara Anda, bahkan mungkin memulai proyek bioakustik Anda sendiri. Sejak tahun 2005, saya mempelajari perilaku dan dinamika populasi dalam konteks perubahan lingkungan dan aktivitas manusia tentang simakobu di Kepulauan Mentawai dan orangutan di Kalimantan. Dan sejak tahun 2018, saya telah menggunakan PEM sebagai alat yang ampuh untuk diterapkan pada konservasi primata Indonesia. Dan saya telah kerjasama dengan Cornell untuk mempelajari spesies yang terancam punah dan habitatnya di Indonesia. Karena keahlian adalah tentang perilaku dan konservasi primata liar, saya sedikit terobsesi dengan suara mereka dan saya ingin share beberapa kata favorit saya. Ya, semoga Anda menikmati. Tentu saja tidak semuanya dari Indonesia, tapi ada satu saja ya, satu yang saya pernah meneliti, simakobu. Oke, suara yang dihasilkan primata dapat memberitahu banyak tentang lingkungan dan populasi mereka, seperti pola makan dan status nutrisi, kualitas habitat tempat mereka tinggal dan udara yang mereka hirup, struktur kelompok atau populasi seperti usia, jenis kelamin, atau kekuatan, serta ukuran dan kesehatan populasi di suatu daerah. So, setelah saya menyelesaikan disertasi S3 tentang simakobu di Pulau Siberut, saya mulai beraktivitas di Pulau Kalimantan untuk meneliti perilaku dan komunikasi orangutan Borneo. Tetapi menjelang akhir studi 3 tahun, pada tahun 2015, kebakaran hutan terjadi di lahan gambut Sumatera dan Kalimantan yang membakar ribuan hektar hutan.
Dan pada hari pengambilan gambar ini di hutan gambut yang terbakar di Kalimantan Tengah, saya mengikuti orangutan yang bernama Tommy dan merekam suara longkolnya. Berdasarkan data yang saya kumpulkan selama waktu itu, saya menemukan bahwa orangutan mengalami anggaran energi dengan lebih banyak istirahat dan kurang jauh berjalan. Namun orangutannya tetap mengketabolisme lembak sebagai sumber energi yang menunjukkan bahwa mereka mengalami defisit energi. Dan bersama-sama dengan perubahan itu, orangutan lebih jarang bersuara longkol dan menunjukkan perubahan vokal yang mirip dengan yang diamati pada perokok manusia. Jadi, penelitian ini menunjukkan pelajaran tentang bagaimana suara hewan dapat memberikan informasi tentang kesehatan populasi dan ekosistem satwa liar. So, penelitian itu mengilhami saya untuk menemukan cara baru menggunakan suara untuk konservasi. Jadi pada tahun 2018, saya memulai proyek penelitian bioakustik kolaboratif dengan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Borneo Nature Foundation, dan University of Exeter di hutan pendidikan Mungku Baru di Lanskap Rungan di Kalimantan Tengah yang merupakan hutan dataran rendah terluas di Kalimantan tanpa perlindungan. Bentang alam Rungan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, termasuk populasi besar OA dan orangutan yang terancam punah. Meskipun diidentifikasi sebagai prioritas konservasi, sebagian besar lanskap ini terancam oleh penebangan dan konversi hutan. Tetapi dalam lanskap yang begitu luas, tidak mungkin untuk memantau semua spesies yang tinggal di hutan. Jadi, apa yang dapat kami lakukan? Penelitian kami berfokus pada OA dan orangutan di dua spesies yang terancam punah di Kalimantan. Tidak hanya karena mereka adalah spesies payung untuk konservasi hutan, tetapi juga dapat menjadi spesies indikator yang sangat baik untuk kesehatan vokalisasi yang keras. Bisa terdengar dari lebih dari 1 kilometer, berarti dapat dengan mudah dipantau menggunakan suara. Keduanya menggunakan areal yang luas dan sering diburu untuk makanan dan peliharaan, dan mereka berdua sensitif terhadap perubahan di habitatnya. So, dasar dari strategi pengelolaan spesies adalah sistem untuk memantau perubahan populasi. Jadi tujuan kami di sini adalah untuk mengembangkan program pemantauan kera Kalimantan untuk jangka panjang di lanskap Rungan untuk mendokumentasikan distribusi dan kepadatannya secara spasial dan temporal menggunakan bioakustik. Setelah kami memiliki rekaman ini, bekerjalah dengan aplikasi bioakustik untuk menemukan suara kera dalam rekaman yang panjang. Saya akan memberikan sedikit gambaran tentang seperti apa suara-suara spesies yang terhebat ini. Jadi yang pertama, orangutan atau nama lokal di Kalimantan Tengah, kahiu. Ini longkong mereka. Dan yang kedua ini suara OA atau dalam bahasa saya white bearded gibbon atau dalam bahasa Dayak Ngaju kelawet, dan ini suara great call
kalau tidak salah ada dua betina yang menyanyi di Great Call ini dan jantan yang join di akhir. Oke, dasar, Oke, kolaborasi ini adalah upaya untuk menilai kera dan habitatnya, khusus untuk menilai variasi komunitas akustik di seluruh skala spasial dan temporal untuk memahami apa yang menyebabkan perbedaan. Bisa kita pelajari tentang bagaimana ekosistem menanggapi perubahan iklim. Kami juga bertujuan untuk memahami bagaimana suara bervariasi di seluruh skala keanekaragaman hayati. Dengan bekerja dalam tim kolaboratif, kami bisa mengumpulkan berbagai jenis data secara bersamaan untuk membandingkan hasil alat pemantauan tradisional dengan metode bioakustik. Dan terutama tujuan kami adalah mengembangkan alat yang terjangkau dan dapat diakses untuk penilaian ekosistem dan keanekaragaman hayati yang bisa digunakan di seluruh Indonesia. Penting juga untuk memikirkan tentang nilai suara alam bagi manusia. Suara alam memiliki banyak manfaat bagi kita, seperti peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, berkurangnya stres, dan peningkatan kualitas hidup. Jadi sangat penting bahwa semua orang memiliki akses yang adil ke soundscape yang berkualitas. Apalagi lokasi budaya, sejarah, dan alam menyampaikan suara unik yang menghubungkan manusia ke tempat itu. Begini soundscape menjadi bagian integral dari cara orang mengamati dan memahami lingkungan lokal dan hubungan dengan hutan antara kita dan lokasi itu. Pertanyaan sentral yang muncul dalam pekerjaan saya adalah bagaimana mempelajari soundscape dapat meningkatkan pemahaman kita tentang hubungan masyarakat dengan lingkungan dan meningkatkan pemantauan perubahan sosial dan ekologi. Jadi tahun ini saya akan memulai penelitian kolaboratif dengan ilmuwan sosial yang dipimpin oleh anggota komunitas. Kami akan bekerja sama untuk mengidentifikasi metode penelitian, mendiskusikan potensi tumpang tindih atau konflik antara kolaborator, dan mengidentifikasi lokasi studi di dalam dan sekitar desa. Setelah itu kami akan menggunakan wawancara untuk mengeksplorasi hubungan masyarakat dengan lingkungan, khususnya yang dialami melalui suara, passive acoustic monitoring untuk merekam soundscape di seluruh wilayah masyarakat, Soundrock untuk mengidentifikasi suara yang memiliki makna budaya, dan diskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi prioritas pemantauan pada masa depan. Dengan mendengarkan dan merekam hutan bersama anggota masyarakat, tujuan kami adalah untuk mendukung dan mempromosikan keinginan masyarakat lokal untuk ketahanan budaya dalam menghadapi perubahan sosial ekologis yang cukup cepat. So, sebelum mengakhiri, saya ingin berbagi rasa terima kasih banyak untuk orang-orang yang luar biasa di Kalimantan
Selain melakukan penelitian ilmiah, saya sangat beruntung memiliki kesempatan untuk mendengarkan, berbagi, dan bekerja sama dengan komunitas asli dan lokal untuk melindungi lingkungan sehat yang penting bagi mata pencaharian dan kesejahteraan mereka. Saya sangat berterima kasih kepada masyarakat komunitas di Tuhanan dan Mangku Baru yang telah mengajari saya tentang kehidupan, budaya, dan hutan Kalimantan. Bersama-sama kami kerja untuk membangun program pelatihan dan pendidikan bagi para konservasionis dan anak-anak yang mempromosikan solusi berkelanjutan untuk hutan, tempat penting untuk orang dan satwa liar sama-sama. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk membagikan apresiasi saya dan mempromosikan beberapa lembaga yang luar biasa yang dipimpin oleh warga Indonesia dan melakukan pekerjaan inspiratif dalam pelestarian alam melintasi Indonesia. Saya menganjurkan Anda untuk ikuti mereka di Twitter dan mempelajari tentang mereka dan bagaimana Anda dapat terlibat untuk membantu primata di negara terhebat Anda. Silakan juga mengunjungi website Center for Conservation Bioacoustics untuk mempelajari lebih dalam tentang penelitian, konservasi, alat, software, dan kesempatan pelatihan bioakustik bersama kami. Dengan senang hati, grup kami siap untuk mendukung para peneliti di seluruh dunia yang bersemangat tentang potensi bioakustik. Aplikasi Raven ini, Raven Pro, juga, aplikasi itu juga tersedia secara gratis untuk WNI dan kami menawarkan video dan sumber daya untuk mendukung Anda dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis data bioakustik untuk apapun habitat dan spesies yang Anda pelajari. Dan kami sedang di dalam proses untuk I forget how to say translate. Banyak sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, tapi masih ada perkembangan di situ. Harapan kami pada masa depan semuanya tersedia dalam bahasa Indonesia. So with that, saya mau bilang terima kasih banyak kepada Anda semua, kepada Pak Rustam dan teman-teman yang undang saya untuk sharing dengan Anda semua hari ini, kepada semua kolaborator dan sponsor saya di Kalimantan Tengah, dan saya semoga bisa datang lagi ke Indonesia dan mulai penelitian juga di Kalimantan Timur kalau dapat izin dari pemerintah Indonesia lagi. So thank you very much. Ya, terima kasih Wendy. Ya, sangat menarik ya. Dan tadi saya coba lihat dari yang apa Wendy sampaikan, misalnya terkait dengan BirdNet itu. Di kita sebenarnya kita sudah pakai ya Wendy ya. Cuman itu tidak tahu kalau itu ternyata temannya Wendy ya. Saya pakai. Iya. Jadi ada beberapa skripsi di Fakultas Kehutanan itu sudah menggunakan BirdNet itu, sangat membantu walaupun tidak masih ada koleksi data burung di situ yang belum ada di dalam aplikasi itu. Dan sebenarnya kita punya koleksi banyak suara ya dan gambar, karena nanti dia kan kalau kita buka terus akan ada mengidentifikasi spesies, kemudian dari spesies itu kalau kita klik dia connect ke Wikipedia ya. Dan itu sebenarnya juga kita bisa support untuk menambahkan bahan suara itu untuk yang burung. Dan sini kebetulan ada Pak Chandra juga, ini saya Pak Bas Panbalen itu juga punya banyak koleksi untuk yang suara burung Borneo. Jadi sebenarnya sangat menarik untuk lebih bisa dikembangkan. Baik, kita masih punya waktu sekitar 15 menit ya sampai pukul 11.
Ini Wendy malam sudah sana ini ngantuk. Mau minum kopi terus ya. Ya. Cukup malam, Nah, di tapi sini belum terlalu oke. malam. Ya, di chat ini sudah ada pertanyaan ini. Mungkin siapa Pak Mas Maulana Khalid? Ya, mungkin bisa langsung bertanya deh Wendy, walaupun di sini sudah ada chatnya, mungkin bisa akan lebih ini. Silakan Maulana Khalid kalau ada ini. Terima kasih Pak Rustam. Ya, silakan. Saya kebetulan ada 2 perangkat, jadi saya jauhkan sebentar Pak Rustam. Selamat malam Miss Wendy atau selamat pagi teman-teman di Indonesia. Saya Maulana Khalid Ripani dari Universitas Islam Mangkurat, Banjarmasin. Ada 3 pertanyaan kepada Miss Wendy. Pertama adalah bagaimana cara memilih alat rekam or recorder, the best recorder for the record the sound of the animals. Itu pertanyaan pertama. Kemudian aplikasi, mungkin bisa berbagi aplikasi apa yang bisa digunakan untuk menganalisis hasil rekaman yang didapat. Karena kalau di burung kita menggunakan misalnya saya lupa, ada aplikasi yang kemudian mencocokkan suara begitu, kemudian kita kesulitan dalam menganalisis mana yang alarm call, mana yang mating call, mana yang male or female call, atau ada suara-suara yang lain yang kemungkinan kami mengalami kesusahan. Baru-baru ini kan teman-teman dari Burung Nesia datang ke Banjarmasin untuk mencari pilanduk Kalimantan yang sempat hilang 170, dan kami menemukan titiknya sudah, kemudian rekaman suaranya sudah diambil teman-teman dan mereka sedang menganalisis hal itu. Kami juga ingin belajar tentunya sebagai orang Kalimantan Selatan sendiri bagaimana cara mendapatkan atau menganalisis suaranya. Mungkin secara garis besar 3 tadi saya rangkum jadi 2 Pak Rustam. Mudah-mudahan bahasa Indonesia yang saya berikan bisa dianalisis oleh Ya, terima kasih. Ya, kayaknya Wendy juga bisa bahasa Banjar, Mas. Atau bahasa Bakumpai, bahasa dari Kalteng, ini lama di Kalteng. Ya, Kalau ya bahasa itu tadi. kayak ngaji bisa sedikit, Ya, bahasa Banjar belum bisa. tahu ya kuman helu aja taunya. Tahu? Makan Silakan Wendy, dulu. kalau ya silakan tadi. Ini jelasnya itu ada di chat ya. Itu tadi pertanyaannya Mas Maulana. Silakan. Ya, terima kasih banyak Mas Maulana. Salam kenal. Saya juga kenal tim yang meneliti burung itu, Bornean Babbler, I think it's the name in English. Black something Babbler. Anyway, untuk pertanyaan pertama tentang alat untuk merekam suara yang baik, ini Mas boleh saya tanya untuk penelitian vokal atau penelitian PAM? So, apakah Anda sedang melihat binatangnya sambil merekam atau mau memasang alatnya dan biarkan ambil nanti? Pengamatan konvensional dengan identifikasi, tapi sambil merekam. Tidak untuk kamera trap, no. Sebenarnya ada banyak pilihan. Kalau yang saya suka yang Marantz, karena dia solid state, dan saya punya 1 buah Marantz itu yang terus digunakan sejak tahun 2006 dan sampai sekarang tidak ada masalah apapun dengan perekam itu. Jadi kualitasnya cukup bagus dan juga untuk kualitas rekamannya juga bagus, karena biasanya kalau saya ikut orangutan 12 jam terus ikut dan terus merekam, jadi saya perlu alat yang cukup
kuat, dan kalau dia basah atau jatuh tetap berfungsi. Tapi sebetulnya banyak pilihan yang jauh lebih what is it? Terjangkau. Is that the right word? It's the right word, right? Terjangkau. So like ada yang dari Zoom, saya pikir Zoom itu yang cukup murah, mungkin 1 juta kurang lebih. Yang penting kalau mau analisis secara sains, harus merekam di format WAV, yang WAV. Dan juga kalau minimal 16 bit itu lebih bagus. Tapi sangat tergantung budget, seperti apa pola suara yang mau merekam, dan rencana untuk analisis. Jadi untuk kasih satu jawaban yang ini yang paling bagus, tidak mungkin. Tapi kalau Mas ingin belajar dan bicara lebih dalam tentang kebutuhan Anda, silakan bisa kirim email kepada saya kapan saja. Untuk aplikasinya, ya tentu saja saya akan mempromosikan aplikasi Raven karena itu yang dibuat oleh pusat penelitian saya. Tapi terus terang, saya juga sendiri sangat suka menggunakan Raven karena cukup sederhana, ada banyak video untuk latihan, semua dalam bahasa Indonesia juga, untuk teman-teman yang lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya pikir untuk yang beginner cukup mudah untuk belajar dan cukup kuat untuk mengukur apa saja yang perlu untuk publikasi tentang acoustic analysis dari suara, dan itu juga gratis. Jadi makanya saya juga saran pilih Raven. Tapi juga ada banyak packages di R yang juga gratis, yang saya sering gunakan untuk beberapa fitur, atau kalau ada semacam ukuran yang tidak ada di dalam Raven, saya juga bisa coba di R. Tapi kalau mau gunakan R harus bisa coding di R, dan saya kurang tahu kalau itu bagus untuk Anda. Dan untuk membedakan suara, biasanya harus kombinasikan observasi dengan perekaman untuk tahu fungsinya seperti apa. So harus ada observasi perilaku untuk tahu, oke, ketika mereka menggunakan suara ini, mereka sedang lakukan perilaku ini. Biasanya seperti itu, kita bisa tahu fungsinya. Tapi kalau mau misalnya analisis perbedaan antara alarm call dan mating call, itu juga bisa menggunakan Raven untuk ukur beberapa fitur, terus bisa lakukan statistik untuk membandingkan pola suara mating dan pola suara alarm. Semoga jawaban itu cukup lengkap, Mas. Thank you very much, Miss Wendy. We want to explore again for the sound animal. Thank you. You're welcome. Ya. Terima kasih, Mas. Ada lagi yang lain? Kalau ada, silakan. Pak Chandra mungkin kalau ada yang pengen dikomentar ini. Ada Pak Chandra di sini, Wendy. Teman baik. Oh, there he is. Atau Aulia Balkis, kalau ada pengen komentar. Ya, Bapak Ibu. Tentang kondisi sosial, nanti sumber datanya Tidak ada yang pengen bertanya nih. Saya tadi melihat bahwa bioakustik itu sebenarnya sudah sangat sudah sangat luas digunakan di berbagai tipe landscape ya, terutama begitu, dari yang terestrial sampai yang underwater ya, seperti itu.
Dan apakah selama ini mungkin yang untuk Wendy, apakah ada yang sistem apa namanya monitoring atau survei menggunakan bioakustik ini yang bisa connect secara online langsung seperti itu, misalnya di survei, kemudian kita bisa cek data yang masuk ke dalam apa namanya alat perekam itu yang kemudian kita bisa cek di apa namanya di kota atau di laboratorium seperti itu. Apakah sudah ada? Ya, setahu saya sudah ada. Kalau di grup saya, setahu saya belum ada yang menggunakan itu karena mungkin baru-baru berkembang dan kalau di tempat lokasi kebanyakan kami bekerja kalau dapat sinyal agak susah karena kami memang beraktivitas di lokasi yang agak jauh dari sinyal. Tapi secara like theoretically there are ada juga sistem perekam yang punya Raspberry Pi di dalam sistem perekam yang bisa secara otomatis identifikasi suara itu. So misalnya kalau bisa melatih model untuk tahu suara bekantan, terus menggunakan sistem ini, dia sendiri, unitnya sendiri bisa mengidentifikasikan, oh ini suara bekantan, terus dia bisa kirim mungkin hanya audio clip yang pendek, karena kalau harus kirim perekaman yang panjang mungkin makan terlalu banyak data dan mungkin habis pulsa, but mungkin dia akan kirim short clip saja supaya pengamat bisa konfirmasi, oh ya bekantan itu. So ada banyak harapan bahwa teknologi ini bisa cepat berkembang untuk ya like banyak masalah yang perlu tahu secara langsung kalau misalnya ada aktivitas pemburuan di situ atau ada aktivitas penebangan di sini, kalau perlu intervensi yang darurat misalnya. But ya mungkin itu masih perlu beberapa tahun sebelum gampang untuk dilakukan untuk ketemu. But I think soon. Yes. Yeah, one more questions. Ada apa namanya? Apakah ada kolaborasi ya? Misalnya apa namanya ya? Mensinergikan antara data sound apa namanya tadi bioakustik tadi dengan model distribusi habitat. Apakah ada yang pernah melakukan itu, Wendy? Misalnya? Contoh ya, di Kalimantan Timur atau di beberapa kegiatan di Kalimantan itu menggunakan kamera trap. Kemudian kamera trap itu kemudian nanti datanya digunakan untuk validasi kehadiran spesies tertentu yang nanti akan dibuat model sebaran spesiesnya seperti itu. Jadi menggunakan data kamera trap untuk melihat distribusi spesies pada landscape tertentu. Apakah di apa namanya bioakustik sudah ada yang melakukan? Ada model-model yang mungkin mendekat itu, tapi tidak ada yang, setahu saya tidak ada yang pas seperti hubungan antara camera trap dan validasi habitatnya, but secara like pada prinsipnya bisa, dan itu memang salah satu visi kami yang bekerja di Indonesia dan Malaysia untuk kerjasama dengan lokal menggunakan rekaman dari berbagai lokasi, dari berbagai habitat, dari berbagai lokasi yang terganggu oleh ancaman ini atau itu, supaya kami bisa benar-benar mulai mengerti linknya antara kualitas perekaman, soundscape dan apa yang terjadi di lahan, like habitatnya, gangguannya. So itu memang harapan kami untuk masa depan, but mungkin masih perlu 3 sampai 5 tahun untuk
benar-benar bisa lakukan penelitian seperti itu. Semoga bisa kerja sama dengan Pak Rustam dan Pak Chandra untuk mengejar visi itu. Ya, semoga ya. Jadi ini informasi juga buat teman-teman bahwa sekarang sebenarnya Wendy dan teman-teman di Cornell University itu sedang ada rencana penelitian bersama, kolaboratif riset di Kalimantan Timur ya, bersama kami Pak Kehutanan, dan saya dan Pak Chandra di sini. Jadi sekarang ini sedang dalam proses perizinan ya. Semoga diizinkan. Oke. Berdoa untuk kita. Baik, jadi ini waktunya sudah pukul 11, sini sudah malam juga di sana Wendy. Jadi terima kasih banyak Wendy sudah sudah sharing pengetahuan dengan kita-kita yang ada di Kalimantan Timur. Jadi ini buat informasi saja buat Wendy bahwa kita ini pertama kali melakukan yang seperti ini. Jadi istilahkan dengan summer course, walaupun di sini juga selalu summer ya. Tapi ya kita lakukan seperti ini, dan saat ini Fakultas Kehutanan Universitas Muhammad itu salah satu fakultas yang ada di kolaborasi dengan teman-teman peneliti internasional, dengan teman-teman yang selalu punya berkegiatan terutama yang terkait dengan kehutanan dan lingkungan seperti itu. Jadi mungkin nanti saya akan undang Wendy lagi dalam kelas-kelas saya khususnya ya. Jadi saya lihat di profil Wendy banyak kolaborasi dan lecture yang dilakukan oleh Wendy, ada di Papua, ada di banyak sekali di Kalimantan. Nah, saya pikir nanti saya akan mengajak Wendy dalam kelas-kelas saya nanti. Terutama kami ada kelas ekologi satwa liar, ada perilaku satwa liar seperti itu nanti. Saya akan ya semoga mau ya. Ya, Harus pasti mau. mau. Kenapa tidak? Harus mau. Saya semangat Ya. sekali dan sangat berterima kasih, dan saya merasa bangga sekali bahwa saya bisa bicara. Semoga semua mahasiswa belajar sedikit hari ini, dan ya, terima kasih lagi. Ya, terima kasih. Dan buat para peserta, terima kasih banyak juga Anda sudah hadir dalam kegiatan ini. Dan di sini kami memberikan dan semoga Wendy mau menerimanya, kita akan menyerahkan semacam sertifikat. Ya. Dan ini ada sertifikat oleh Fakultas Kehutanan. Terima kasih atas partisipasinya, atas sharing ilmunya di sini. Ini diserahkan kepada Wendy. Thank you so much. Sekali lagi, terima kasih banyak. Ya, oke. Baik, Wendy, saya pikir ini sudah waktunya kita mengakhiri kegiatan ini. Sekali lagi, terima kasih banyak, dan kita akan ketemu lagi insya Allah tahun ini. Terima kasih banyak. Thank you. Goodbye everyone. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Makasih Pak Rustam.